Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nashhadu an la ilaha illallah syahadata sidq syahadatan tunjina min adzabillah. Wa nashhadu anna habibana wa sayyidana wa syafi'ana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam ikatan iman. Saya adalah kali pertama menjejakkan kaki ke California, berjumpa dengan Bapak Ibu, tapi seolah-olah bagaikan kawan lama yang baru bertemu kembali. Ini adalah sebuah kenikmatan. Allah lah yang merukunkan hati kita. Bukan atas dasar materi, bukan atas dasar nasab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah lah yang merukunkan hati-hati kalian. Kalaulah kalian menafkahkan apa yang ada di muka bumi ini, maka kalian belum tentu mampu untuk melembutkan hati-hati mereka. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ukhuwah yang kita rasakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sering mengatakan kalimat ini. Iman tidak menjamin kita untuk melimpah harta dan tertawa. Tapi iman akan menjamin kita merasakan lembut belayan cinta Allah Subhanahu wa taala pada apapun dera yang menimpa kita. Ridho Allah tidak terletak pada sulit ataukah mudah, lapang ataukah sempit, suka ataukah duka. Tapi ridho Allah itu adalah pada saat bersama kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada kita, pada saat Allah lapangkan rezeki kita, pada saat Allah berikan suka dalam diri kita, kita tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ridho Allah terletak padanya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dalam keadaan yang sulit, pada saat Allah memberikan kepada kita suatu kesempitan urusan, bahkan mungkin duka, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bukan Allah sedang benci kepada kita, tapi ridho Allah itu terletak adalah bagaimana kita menerimanya dengan baik. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik kepada diri kita. Karena itulah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali ridha Allah tidak terletak pada sulit ataukah mudah, lapang ataukah sempit, suka ataukah duka, namun dia terletak pada kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun warna dan rasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah karenanya para sahabat ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, ya Rabb, in lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sepanjang engkau tidak murka kepada diriku, apa yang terjadi kepada diriku dari urusan dunia, maka aku tidak pedulikan. Karena yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita masih bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan pada saat kita susah, pada saat kita senang, jangan-jangan pada saat Allah lapangkan rezeki kita,
Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ukhuwah, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada diri kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mencintai satu dengan yang lainnya. Karena itulah kita saksikan bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi, luar biasa. Hingga diriwayatkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merapikan sof para sahabat yang akan berangkat perang Uhud. Saat itu ada seorang sahabat yang barisannya tidak kunjung rapi. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebatang kayu dan kemudian dipukulkan ke perutnya. Sahabat itu langsung kemudian berteriak, "Ya Rasulullah, akhtasi minka." Ya Rasulullah, aku minta kisos dari apa yang kau lakukan. Sahabat yang lainnya tidak berani menatap apa yang akan dilakukan oleh saudara mereka. Minta kisos dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi Nabi kemudian menyerahkan batang kayu itu kepada sahabat tadi. Dan beliau dalam kondisi yang siap untuk dipukul lagi oleh sahabat tadi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, suasana hening pada saat itu. Sahabat-sahabat senior tidak berani menatap apa yang akan dilakukan oleh sahabat mereka ini. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata batang kayu yang sudah dipegangnya dan Nabi yang sudah siap untuk menerima pukulan tersebut bukan diayunkan ke perut Nabi, tapi justru dipeluk dan dirangkul. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, bukit Uhud sudah nampak di depan mata. Aku tidak tahu apakah aku akan gugur di sana ataukah aku akan kembali dalam keadaan hidup. Tapi seandainya aku gugur, diriku sempat berpelukan dengan dirimu." Ternyata nggak rapinya itu memang dibuat. Karena beliau ingin terakhir kali memeluk Nabi SAW. Sahabat itu adalah Sawid Al-Ghaziyah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Begitulah orang yang menebar cinta. Maka dia akan mendapatkan cinta tanpa pamrih, tanpa paksaan. Begitulah Nabi SAW menebarkan cinta kepada para sahabat. Nabi SAW menebarkan cinta kepada umatnya. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat sampai kita semua begitu cintanya kepada Nabi SAW. Sampai-sampai orang Quraisy ketika mereka sedang menyiksa seorang sahabat, kemudian ditanya, "Apakah engkau mau posisimu sekarang digantikan oleh Muhammad?" Dijawab oleh sahabat tersebut, "Demi Allah, aku tidak ridha kalau sampai posisiku ini digantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan untuk diganti posisiku, beliau terluka saja dengan duri, aku tidak ridha." Orang Quraisy sampai mengungkapkan sebuah kalimat yang dicatat dalam sejarah, "Ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Belum pernah kami saksikan ada orang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau begitu cintanya para sahabat, bagaimana dengan kita? Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang merupakan tadi disampaikan insyaallah besok saya akan berangkat ke Las Vegas. Kalau orang Sunda mengatakan ini bukan perpisahan, ini adalah paturai tineng. Artinya berpisah sesaat untuk nantinya bertemu kembali. Kalaulah tidak di dunia, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di surga. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mengapa pada malam hari ini kita membahas tentang ujian? Yang pertama Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, agar siap batin kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahawat." Sorga itu dipagari dengan hal yang tidak disukai. Karena nafsu gak suka. Kerasanya tuh berat. Dan neraka itu dipagari dengan syahwat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kita sudah menyiapkan diri. Apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada diri kita?
Jadi kemudian sikap kita adalah bisa menerima. Jangan sampai hadirin khotal iman rahimakumullah, bagi orang yang beriman kemudian tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk, akhirnya hadirin khotal iman rahimakumullah, dia lancang dan mempertanyakan mengapa Allah mengakukan seperti ini, mengapa begini, mengapa begitu. 2008 saya pertama kali berdakwah ke Australia. Saat itu Ramadan. Dapat beberapa hari di sana, seusai sholat subuh, sepasang suami istri datang mendekat. Mereka mengatakan, Ustadz, boleh nggak ketemuan dengan anak saya? Saya bilang boleh, saya senang sekali. Karena bagi saya seorang imam itu bukan hanya sekedar ngimamin sholat, tapi ikut memecahkan permasalahan umat. Saya bilang, kapan saya bisa ketemu sama anak bapak dan ibu? Mereka berdua kemudian mengatakan, kalau Ustadz setuju, maka saya akan buat appointment. Hebat benar. Mau ketemu anaknya sampai bikin appointment. Dia bilang, soalnya anak saya dalam penjara. Kenapa memangnya? Anaknya suka sama seorang gadis. Anak Indonesia juga, lahir tapi grow up-nya di Australia. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka sebenarnya saling suka. Tapi ternyata anak gadis itu tinggal sama bibinya dan bibinya nggak setuju. Anak muda kayak ketantang. Maka dia kemudian suka datang ke rumah orang tersebut tanpa izin. Kan itu melanggar. Ya, dilaporin ke polisi karena memang hanya sekedar istilahnya menerobos ke rumah orang tanpa izin, hanya diperingatkan. Lama-kelamaan si anak ini berpikiran, wah kayaknya benar-benar gak bakalan dapat itu perempuan. Dia kemudian berpikir, seperti kita lagi kecil dulu. Kalau nguber layang-layang, kalau ngudak layang, istilahnya. Jadi kalau lagi kecil dulu lagi kecil, kalau kita lagi ngudak ngejar-ngejar layang-layang, kita lihat yang ngejarnya itu banyak, kira-kira gak bakalan dapat. Banyak orang berpikiran, kalau saya gak dapat, orang juga gak dapat. Jadi pas layang-layang udah deket, digeremek. Apa tuh bahasanya? Pokoknya begitulah. Jadi nih anak kemudian berpikir, kalau saya gak dapat, orang lain juga gak dapat. Bisa dipahami? Jadi kemudian sudah mulai mengarah kepada pencederaan fisik kepada anak gadis itu. Singkat ceritanya kemudian ditangkap karena sudah mulai menyakiti fisik. Nah di penjara anak ini sering teriak-teriak, kenapa Allah gak menjadikan saya sama dia? Kenapa? Dan berbagai macam pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kenapa kita perlu membahas ujian? Biar siap batin kita. Ya, biar siap batin kita. Kalau tidak, lidah kita ini akan lancang mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah renungan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya mengatakan bahwa dunia ini indah, tapi seringnya menipu. Akhirat itu sebenarnya jauh lebih indah, cuma sayang kita nggak ngelihat. Maka lampauilah keindahan dunia ini dengan terus visi kita untuk akhirat. Kalau orang cuma bercokol pikirannya buat dunia, salah. Dunia memang indah, tapi seringnya menipu, menjadikan lalai, lupa. Akhirat itu sebenarnya jauh lebih indah, cuma sayangnya tidak terlihat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf. Kalau saya mengatakan mungkin akan ditanya, Ustaz Agus gimana sih keadaannya? Saya ingin mengatakan kalau orang mencari bahagia hanya dengan dunia, keliru. Ketika saya kuliah di Malaysia, saya sempat menjadi guru private ngaji dari salah seorang permaisuri sultan di Malaysia. Saya nggak perlu sebutkan, tapi di Malaysia itu kan sultan-sultan itu bergantian 4 tahun sekali menjadi raja agung. Jadi raja di raja. Nah, beliau sempat mendampingi suaminya menjadi permaisuri agung. Jadi kalau permaisuri agung tuh foto dia dengan foto suaminya, artinya raja agung tuh akan ditempel di kantor-kantor. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ngajar pulang itu ntar dia nanya, Ustadz minggu ini ada keperluan apa? Udah bayar kuliah belum? Jadi ntar sama dia tinggal ditulis tuh, dicek. Ceknya itu udah ditulis nama dia. DYMM, saya nggak sebutkan namanya. DYMM itu Duli Yang Maha Mulia. Jadi tinggal dia tulis aja berapa.
Kasarnya kalau kata orang Jakarta, duitnya nggak ada serinya. Dia tinggal tulis saja. Dia bilang dulu dia lagi masih muda, kadang ke Amerika, pesta sama artis dan lain-lain. Tapi dia mengatakan tidak ada kenikmatan melainkan pada saat dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenikmatan itu, kebahagiaan itu ternyata bukan hanya pada dunia, tapi pada saat kita mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, mengapa kita membahas tentang ujian? Biar siap batin kita. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, agar pada saat kita diuji, kita ngaduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari solusi yang Allah murka dengannya. Gak ada istilahnya frustasi, gak ada istilahnya stres. Pada saat Allah memberikan ujian kepada kita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita ngaduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya ujian. Jadi kalau orang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khabbab ibn al-Arat adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mendapatkan siksaan yang luar biasa. Jadi setelah Sumayyah, setelah Yasir dan keluarganya, maka di antara yang mendapatkan siksaan yang luar biasa dari orang Quraisy adalah Khabbab bin al-Arat. Maka beliau kemudian mendatangi Nabi SAW dan kemudian meminta, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, meminta kepada Nabi SAW untuk Allah menolong kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Bukankah umat terdahulu mereka diuji dengan lebih berat daripada itu? Diceritakanlah oleh Nabi bagaimana penderitaan umat terdahulu. Jadi yang ingin disampaikan adalah bahwa agar kita siap pada saat kita diuji. Mengapa sekarang kita membahas tentang masalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita masuk kepada awal dari pembahasan ini. Inilah yang akan kita bahas. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ujian itu bisa keburukan, bisa kebaikan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini saya lihat bagaimana penafsirannya, saya dapatkan begini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham dengan agama dan ajarkan dia penafsiran dari Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi banyak sahabat-sahabat yang orang tuanya bawa kepada Nabi dan minta didoakan. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Anas bin Malik yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkah umur dan juga keturunannya. Makanya sahabat Anas bin Malik wafat sudah hampir terakhir dari generasi sahabat, yaitu tahun ke-90 Hijrah. Dan anaknya, hadirin khotal iman rahimakumullah, sangat banyak sekali. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bisa kita mintakan doa kepada orang yang masih hidup, orang soleh, doain dong anak saya. Boleh. Kalau sama orang yang meninggal baru terjadi perdebatan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, di mana ayat yang sebelumnya adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang buruk dan yang baik. Apa penafsiran beliau? Beliau mengatakan wa nabluukum bisyiddati warraha. Kami uji kalian dengan waktu lapang dan waktu sibuk. Yang kedua, wa nabluukum bisihhati wassaqam. Allah akan uji dengan sehat dan sakit. Yang ketiga kata beliau, wa nabluukum bil ghina wal faqr. Kami akan uji kalian dengan kaya, berkecukupan, melimpah, atau dengan kekurangan atau miskin. Yang keempat kata sahabat Ibnu Abbas, di antara makna Allah akan uji dengan keburukan atau kebaikan adalah wa nabluukum bil halali wal haram. Kami akan uji kalian dengan yang halal ataupun yang haram. Yang kelima, wa nabluukum bit ta'ati wal ma'siyah. Kami akan uji kalian juga dengan ketaatan dan kemaksiatan. Kita akan lihat satu persatu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita sering mudah memahami
bahwa sibuk, sesuatu yang haram, miskin, sakit, kemaksiatan itu ujian. Seringnya kita mudah. Iya, ini lagi diuji sama Allah. Sakit. Iya, ini lagi diuji sama Allah. Kerjaan kurang baik. Jarang di antara kita yang datang ke pengurus, Mas, ini ada duit, saya lagi diuji sama Allah, banyak bener duit. Sering kalau yang namanya ngeluh ujian, itu biasanya hal yang bukan kesenangan. Ya. Waduh, saya lagi diuji sama Allah nih, saya diangkat posisi saya di kantor. Bisa dipahami? Jadi kita sering mengatakan dan mudah memahami kalau ujian itu yang gak enak. Padahal di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang mengenakkan, kelapangan rezeki, sehat, kaya, lapang waktu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu persatu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia sering tertipu, artinya nggak merasa bahwa itu adalah ujian. Yang pertama sehat, kedua waktu lapang. Jarang kelihatan ente di masjid. Waduh, sibuk bener ya Allah. Apakah waktunya lapang dia ke masjid? Belum tentu, ujiannya lain lagi. Ntar kalau waktunya lapang, walah pengennya ke pantai, pengennya istirahat. Jadi ternyata waktu lapang juga ujian. Kagak ke masjid dulu karena alasannya sibuk. Waktu lapang sekarang, ayo. Ada aja alasan. Jadi ternyata waktu lapang juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitu juga pada saat kita sehat. Nanti kalau kita bicara istiqomah, saya sempat waktu itu kalau di Jakarta kita pakainya BBM. Saya sempat setiap pagi atau sore, biasanya ada renungan pagi atau renungan sore, saya mengatakan seseorang akan diwafatkan dengan kebiasaan yang selalu dia lakukan. Artinya kalau kita biasa dengan suatu kebaikan, pada saat kita sakit, pada saat Allah uji kita, kita mudah melakukan itu. Jujur, saya angkat jempol sama tetangga, ada 2 orang. Itu kalau zuhur jam 12, setengah 12 itu udah jalan ke masjid. Walaupun kondisinya sudah stroke separoh. Apa yang menjadikan saya sangat kagum adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berapa banyak orang yang sakit stroke lainnya terkalahkan dengan sakitnya dengan tidak pergi ke masjid. Aduh, udah sakit. Karena kenapa? Karena lagi sehatnya juga enggak ke masjid. Apalagi ketika ada alasan sakit. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan yang selalu dia lakukan. Saya sempat nengok ayah seorang kawan. Beliau tinggalnya di daerah Pramuka, keturunan Hadrami juga. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dirawat di RSCM tapi di ruang Kartika, jadi yang swastanya agak mahal. Ayahnya itu sakit pengeroposan tulang belakang. Jadi kan kayak gitu, duduk salah, rebahan salah. Ya bukan obat sih, tapi untuk pengurang rasa sakitnya tuh dikasih, maaf, morfin ya. Jadi dia nggak berasa. Cuma kalau udah habis dikasih begituan, maaf sekali lagi, ngomongnya agak ngaco. Saya datang, nengok, dia baru 5 menitan habis disuntik. Tapi apa yang keluar dari kata-katanya? Sholat. Sholat loh, sholat. Saya tanya, Mbak Bente kenapa? Ternyata bapaknya itu kan rumahnya di daerah Pramuka, daerah Penggalan dekat Pasar Burung. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau sore anak-anak tuh kan pada main bola, bocah-bocah tuh. Bapaknya tuh kalau sore udah rapi, kebiasaan Indonesia pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Dia yang tukang ngegebah-gebah anak-anak, sholat. Kita lihat, pada saat tidak sadar pun kata-katanya adalah seruan kebaikan. Orang kalau tidak terbiasa kalimatnya yang keluar kata-kata baik, tidak akan mungkin keluar kata-kata itu. Mungkin yang akan keluar sumpah serapah. Gak usah jauh, kita kejepit, apa yang keluar? Apakah kata-kata yang kayak di film tut, yang disensor tuh kalau di film tut gitu dia gini, ataukah kata-kata innalillahi.
Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati bahwa ya, ternyata waktu sehat dan waktu lapang juga ujian. Kalau baca perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih aku sesali. Melainkan berlalunya satu hari, jatah umurnya berkurang tapi gak bertambah amal. Sedih bener. Masya Allah. Kata beliau tidak ada yang lebih beliau sesali. Setiap berlalu satu hari kan jatah umur berkurang tapi gak bertambah amal. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang ketiga termasuk ujian adalah kelapangan rezeki. Ya Allah. Saya sempat mengungkapkan hal ini, makanya saya tuliskan penyakit harta itu dua. Kalau belum dapat penyakitnya itu tamak, serakus. Ntar kalau udah dapat penyakitnya itu kikir. Berat benar. Nah, kalimat yang berikutnya, kita pengen tahu orang kaya sama orang miskin. Miskin itu adalah orang yang takut akan kehilangan. Tapi orang yang kaya adalah orang yang senantiasa akan pemberian Allah dan orang yang senang berbagi. Inilah orang kaya. Justru dia nggak butuh sama materi itu. Dia berbagi dengan orang lain. Coba kita renungkan. Orang yang miskin itu adalah orang yang masih banyak keperluannya. Takut akan kehilangan. Mau ngasih ke orang berat. Inilah orang miskin. Dia masih butuh dengan materi. Justru orang yang kaya itu adalah orang yang yakin akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau menceritakan ini luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah bersama para sahabat. Itu di Madinah hanya ada satu sumur. Tempat orang menggunakan air bersih. Sayangnya sumur itu milik orang Yahudi. Jadi kaum muslimin atau siapapun yang tinggal di Madinah kalau perlu air berinya dari situ. Suatu hari Nabi mengumpulkan para sahabat dan Nabi bertanya, siapa yang mampu membeli sumur tersebut fa'alaihil jannah, baginya surga. Terdiam para sahabat. Terdiam bukan gak mau, kebayang berapa mahal harga sumur itu. Ya gak? Satu-satunya sumber air di kota Madinah. Tapi tiba-tiba dari belakang nampak tangan diangkat dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya akan coba beli. Ternyata Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, engkau akan berinteraksi dengan orang Yahudi, fa'alaika bisyasah. Maka gunakanlah strategi. Nabi kemudian mengutus Abu Bakar dengan Umar untuk mendampingi Utsman bin Affan dalam rangka membeli sumur itu. Dihampiri orang Yahudi itu. Disampaikan, aku ingin membeli sumur yang kau miliki. Apa jawaban orang Yahudi tadi? Ketawa dia. Apa engkau sudah gila wahai Utsman? Ini sumber duit, ente mau beli. Teringat beliau akan pesan Nabi, alaika bisyasah, gunakan strategi. Kata Utsman, saya tidak ingin membeli semuanya. Gimana kalau saya bayarin separohnya doang? Separohnya masih milik ente. Tapi ente bisa punya uang cash. Dipikir juga sama orang Yahudi, bener juga. Kan masih separoh punya dia. Separohnya lagi dia bisa dapat uang cash. Ya udah dijual. Tanda tanganin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata Utsman bin Affan, ini hari udah menjelang asar. Ente lanjutin jual air. Besok juga giliran ente, biar aneh lusa. Dalam hati baik bener nih orang Islam. 2 hari digunakan oleh para sahabat untuk mengumumkan, sekarang sumur itu milik Utsman bin Affan. Dan lusa giliran Utsman bin Affan untuk menjual. Maka Utsman akan menjadikan gratis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selang-seling begitu. Jadi orang berbondong-bondong pas giliran Utsman. Lah ngapain beli kalau giliran Utsman gratis? Lama-lama kepikiran orang Yahudi, lah tekor juga kalau begini nih. Dia panggil Utsman, ente bayarin yang separuh lagi. Dibayarin dan dijadikan wakaf karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi haji dan umroh coba cari pembimbing yang bisa cerita yang ini. Ada tapi sudah ditutup oleh pemerintah Saudi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, luar biasa semangatnya para sahabat. Kadang kita kalau melihat kantong kita kecil dikit. Umat Islam pengen punya ada tempat berkumpul. Waduh, gaji kita berapa?
Duit kita sedikit, tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala kita nggak ada yang tahu. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata lapangan rezeki itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menunda-nunda amal, menunda-nunda sedekah. Aduh, ntar deh kalau ada rezeki lebihan dikit. Pada saat Allah berikan rezeki, ujiannya lain lagi. Banyak kepengen. Pada saat Allah berikan rezeki, ya Allah mobil kok AC-nya kagak enak begini. Waktu lagi mau diganti, antara ganti AC dengan ganti mobil, harganya nggak jauh beda. Nggak ada jadinya buat sedekah, ganti mobil doangan. Ternyata lapang rezeki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, saya menceritakan ini mudah-mudahan jadi pahala bagi orang yang mendengarnya. Jadi ini jarang saya ceritakan, tapi mudah-mudahan orang tersebut juga kalau mendengar atau disampaikan kepadanya ikut berpahala. Saya berangkat kuliah ke Kairo dulu nggak kebayang bisa S1, S2, S3. Jadi berangkat itu ya diberikan tiketnya one way, nggak tahu kapan pulang. Alhamdulillah tahun 2004 awal selesai S2. Tidak terbayang untuk bisa sampai S3. Ramadan 2004 saya diundang untuk ceramah di salah satu kantor. Kantor tersebut acara buka bersama dengan anak yatim. Jadi karena acaranya buka bersama, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ceramahnya sebelum maghrib. 10 menit sebelum maghrib saya udah berhenti. Dan pada saat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya mau duduk, ternyata di depan saya orang-orang yang GM-nya udah pada berdasi. Saya duduk kemudian di soft yang kedua. Ketemu dengan orang yang pakai baju tangan pendek, orangnya sangat sederhana. Dia bilang, Ustadz, tadi lagi dibacain katanya Ustadz udah S2. Oh iya Pak, lanjutin S3 Ustadz. Saya bilang mau sih Pak, tapi gak saya jawab, dipotong langsung. Duit kan masalahnya. Iya Pak, udah lanjutin. Tapi Pak, duit kan, lanjutin. Masya Allah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, habis sholat maghrib kita mau buka bersama, beliau buka ternyata makanannya masakan Padang. Dia bilang, waduh, orang seumuran saya nggak bisa nih makan begini. Dia ngambil pisang, setelah itu dia nunjukkan nomor telepon. Besokannya saya telepon orang tersebut, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertanyaan pertama dari orang tersebut adalah, Ustadz mau S1, S3-nya di dalam atau di luar negeri? Dan yang ingin saya ceritakan adalah bahwa sampai sekarang orang yang ngasih duitnya saya nggak ketemu lagi. Jadi ternyata yang dikasih nomornya itu bendaharanya. Saya tanya, Pak, nanti kalau saya keluar negeri kuliah bawa keluarga nggak? Bawa, biar tenang Ustaz. Masya Allah. Semua, dari mulai biaya kuliah, uang sewa rumah, beli motor bekas, motor second, artinya mobil second, semua dikasih. Kadang kita namanya manusia pengen berterima kasih. Kalau pulang dari Malaysia kita beliin oleh-oleh, kita bilang sama beliau, Pak boleh gak ketemu di telepon? Apa jawabannya? Kata Bapak gak usah Ustaz, ntar pahalanya ngilang. Itu baru namanya orang kaya. Tidak takut akan kehilangan harta. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu, ternyata kelapangan rezeki juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih hadirin khotal iman rahimakumullah dikatakan bahwa harta itu akan menjadi beban yang sangat berat. Di mana Allah akan bertanya dua hal, min aina ktasabahu wa fima anfaqahu. Makanya saya pernah bercerita di sini, orang kalau naik gunung itu paling enak bebannya itu dibawain sama orang. Ntar sampai di puncak kita terima lagi. Begitu juga dengan harta. Dia akan menjadi beban di mana Allah akan bertanya dua hal. Dari mana dapatnya, kemana dia gunakan. Yang paling enak adalah pada saat kita berbagi, kita bersedekah, nggak hilang. Kita ketemu nanti di akhirat dalam bentuk pahala. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati,
bahwa ternyata kelapangan rezeki juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian menunda-nunda amal. Apakah kalian menunda beramal karena kalian miskin, tapi tiba-tiba kalian Allah berikan rezeki, tapi kemudian kalian menjadi orang yang lupa akan hal itu. Tidak sedikit orang yang hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika susah, ya Allah, doanya panjang bener. Ketika Allah mudahkan rezekinya, lama-lama gak ada di masjid, ngilang. Semakin ngilang kok kayaknya makin banyak. Akhirnya sudah kemudian semakin tidak ada lagi daripada orang-orang yang soleh dan waliyahulillah. Ternyata kelapangan rezeki juga bisa menjadi ujian. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah kata Nabi, dan Allah akan uji dengan ketaatan. Ustadz, kalau kemaksiatan kita paham nih ujian nih, ada kemaksiatan, ada dosa. Wow, ini ada maksiat, minuman, wanita yang tanpa busuk dan lain sebagainya. Ini kan dosa, ujian. Tapi mengapa ketaatan juga ujian? Seorang ulama mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, maksiatun awrathat dhullan wahtiqaran khairun min ta'atin awrathat kibran wastikbaran. Kemarin saya mengatakan, kemaksiatan yang melahirkan pelakunya itu rasa menyesal dan merubah diri, terkadang lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan pelakunya itu sombong dan pongah. Kadang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya melakukan suatu dosa, tapi setelah itu dia nyesal, ya Allah luar biasa, dan berubah diri. Terkadang lebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan tapi menepuk dada dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketaatan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukanlah buah yang diharap dari pohon yang bernama ketaatan. Justru seseorang itu mestinya semakin dia taat pada Allah, semakin tawadu dia. Semakin dia merendah diri dia. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya hanya ingin melanjutkan yang berikutnya, bahwa Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita bandingkan antara hal yang tidak enak yang menimpa kita dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita jujur dengan kalimat yang pertama. Nikmat yang belum kita syukuri itu jauh lebih banyak daripada musibah yang belum kita bersabar dengan. Kalau kita timbang, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka nikmat yang belum kita syukuri ini jauh lebih banyak. Ada seseorang sakit, emang udah berapa tahun sih sakitnya? Baru 2 tahun. Sehatnya kan udah 60 tahun. Kita lupa. Jadi nikmat yang belum tersyukuri lebih banyak daripada musibah yang belum tersabar. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf kalau untuk paragraf yang kedua, terkadang perlu jarak yang diambil sejenak agar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tegak. Artinya apa? Terkadang Allah ngambil sedikit nikmatnya kepada kita biar kerasa, oh ya Allah, ternyata nikmatmu itu begitu besar. Bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, kadang sama Allah diambil tuh sedikit. Diambil kenikmatan giginya sakit. Ya Allah, padahal ibu-ibu bikin makanannya udah enak-enak bener. Karena kemarin mungkin dia gak bersyukur. Makan, wah blesek aja. Awalnya kagak baca bismillah, ntar kalau udah alhamdulillah, ya terbalik. Baca dulu bismillah, baru alhamdulillah. Ini depannya kagak baca, tahu-tahu pas udah alhamdulillah. Ya, bismillahnya kagak ada. Makanya sama Allah terkadang diambil sedikit. Ya. Ketika kami kuliah di Malaysia, ada seorang sahabat, orang kaya. Ya. Alhamdulillah beliau orang soleh, istrinya seorang dokter, seorang solehah, anaknya 3 perempuan-perempuan. Masya Allah, ya, baik. Anaknya juga santun. Dapat 2 bulan beliau kuliah di Malaysia, anaknya divonis kanker. Kemo beberapa kali, kemudian meninggal dunia. Saya dengan istri dipanggil untuk kemudian ikut membantu proses
pemandian dan pengkafanan anaknya. Jadi anaknya baru umur 9 tahun. Saya waktu itu iseng, saya bertanya, karena beliau orang Pekanbaru, saya bilang, "Bang, kira-kira apa hikmahnya ini?" Istilahnya kan beliau datang ke Malaysia, niatnya baik untuk mencari ilmu. Dia juga orang soleh, istrinya juga baik. Kenapa terjadi ini? Apa jawaban dia? "Ustadz, mungkin sudah lama mata saya tidak menangis. Allah angkat si kecil agar saya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Saya merenung, subhanallah, betul. Dia orang yang berkecukupan. Bapaknya punya usaha hotel, properti, ya. Ya, untuk menunjukkan kayaknya beliau itu adalah biasanya orang kalau mau memulangkan jenazah itu kan nyewa cuma sekedar buat jenazah. Ya. Dia anak-anak Riau tuh diajak pulang karena nyewa satu pesawat. Kaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai-sampai kita belum pernah atau kita lupa untuk nangis lagi minta, "Ya Allah memelas." Terkadang Allah ambil sedikit untuk kemudian mengingatkan, "Itu nikmat dariku wahai hambaku." Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang ada jarak yang Allah diambil. Diambil kesehatannya, diambil harta yang dicintainya, orang yang disayanginya. Biar kita kembali bersandar kepada Allah, bukan pada dunia, bukan pada harta. Kita yang begitu gagahnya, wah saya bisa melakukan sesuatu dengan duit, saya melakukan sesuatu dengan klien saya, hubungan saya bisa melakukan sesuatu karena saya pejabat. Oleh Allah terkadang akan diambil sedikit daripada hal itu. Agar kemudian tersadar bahwa tempat kita bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, ketika terjadinya musibah kepada kita, astagfirullahaladzim, iya, selama ini saya lupa minta kepada Allah, lupa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, saya mengatakan bahkan keluarga juga adalah ujian. Ya, ini udah dijelaskan bagaimana hubungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kunci dari itu semuanya adalah sabar. Tapi sabar Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah sabar yang tanpa batas. Mengapa demikian? Karena pahalanya juga enggak terhingga. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa ada hitungannya. Artinya banyak, luar biasa. Saya mengatakan, lihat Nabi Ayub menahan sakit dan duka, sakit dirinya, duka kehilangan milik dan cintanya. Beliau bersabar. Nabi Sulaiman tidak gila dan mabuk dengan kekayaan ketika kerajaannya menggurita. Itu juga sabar. Jadi ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sabar itu bukan cuma dalam musibah. Sabar dalam kesenangan, artinya menggunakan kesenangan itu untuk kebaikan, itu juga sabar. Kita banyak duit, tidak kita gunakan untuk maksiat, itu sabar. Padahal dorongan nafsu kita itu pengennya untuk maksiat. Punya duit. Kan begitu slogannya, I can do it with duit. I can't do it without duit. Kalau kata orang Arab, kullu syai' fulus. Wabil fulus tembus. Mafi fulus mamfus. Canda. Habis tegang dari itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa banyak orang yang menyangka sabar itu adalah pada hal yang pahit-pahit saja. Sakit mesti sabar. Kurangnya rezeki mesti sabar. Jangan lupa bahwa sabar itu tiada batas. Pada saat melimpah rezeki dan kita bisa kemudian menahan untuk tidak membelajarkan kepada yang haram, tidak membelajarkan kepada maksiat, itulah sabar. Dia mampu menahan dirinya. Sehat tidak maksiat. Luar biasa, itu sabar.
Bisa dipahami? Jadi sabar itu bukan cuma dalam hal yang tidak mengenakan, dalam hal yang Allah berikan kenikmatan, lapang rezeki, sehat, waktu luang, pada saat dia mampu mempergunakan dengan baik, itulah sabar karena dia mampu mengekang itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya para ulama membagi sabar itu ada 3. Yang pertama, dan ini yang sering kita faham, adalah sabar terhadap musibah. Betul? Tapi ada 2 lagi kata para ulama yang dia termasuk sabar. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu perlu kesabaran. Orang yang biasanya melakukan suatu maksiat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika dia ingin meninggalkan hal itu perlu sabar. Gak usah jauh, orang yang punya hubungan selingkuhan dengan orang lain, padahal kan solusinya gampang, putus, jangan SMS-an, jangan inbox, jangan telepon, jangan ketemu, kan gampang. Beratnya luar biasa kadang. Udah dinasehatin tuh, aduh, masya Allah. Padahal kan, masya Allah, emang kalau namanya ujian, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sempat ke beberapa rumah di sini. Saya lihat biasanya tuh kan banyak buah ya. Ada pisang, ya. Itu kan pisang bagus-bagus bener. Tapi saya lihat jarang yang makan. Tapi kalau kita lagi puasa, nyium wangi pisang, ya Allah kayaknya enak bener pisang. Betul? Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau nafsu kita ini lagi kita pengen tahan, ya Allah, pisang bonyok enak. Pisang yang begitu bagus, kalau lagi nggak puasa, ya dicolek aja kagak. Kadang ada istri yang halal, kagak itu gitu, kagak. Apa namanya istilahnya? Ini ada yang kemudian nggak halal, kok kayaknya menarik bener. Setan yang kayak gitu. Ini pisang bonyok, ini pisang beneran. Ya Allah, sampai ketuker. Itu yang namanya nafsu. Makanya di antara sabar adalah sabar untuk meninggalkan maksiat. Perlu sabar luar biasa. Saya katakan tadi, ini ada yang halal nih bininya. Kok kayaknya gak menarik. Ya Allah, giliran yang gak halal, kok kayaknya wangi. Kayaknya menarik. Pisang bonyok didemenin. Ya elah. Cuma nafsu. Nafsu yang membuat seperti itu. Jadi kembali hadirin khotimah liman rahimakumullah, sabar yang kedua, tadi sabar yang pertama sabar terhadap musibah. Sabar yang kedua itu sabar meninggalkan maksiat, itu perlu sabar Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Itu juga perlu sabar seseorang itu untuk taat. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan tips kepada kita. Bagaimana kalau terjadi musibah yang tidak mengenakan? Yang pertama kata beliau, coba lihat apa pahala di sebalik itu. Masya Allah. Kita sakit, Masya Allah, akan menggugurkan dosa kita. Makanya kalau melihat atau berkunjung ke orang yang sakit, doanya itu bisa doa yang panjang. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Bisa begitu atau bisa kalimat yang singkat, tohurun insyaallah. Tohur artinya bersih. Apa maksudnya? Mudah-mudahan dengan sakitmu dan sabarmu ini membersihkan dosa. Jadi pada saat terjadi musibah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, coba lihat pahala di sebalik itu. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata Imam Ibnul Qayyim yang kedua, yakinlah bahwa akan ada ampunan dosa. Selain Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar, Allah akan ampuni dosa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ingat, ujian itu mungkin disebabkan oleh diri kita sendiri.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah menimpa kepada dirimu musibah melainkan karena ulah kalian sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat hambanya baik dalam keadaan susah atau senang. Artinya Allah bukan sedang meninggalkan kita. Kita yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu bagus. Semalam saya cerita, kemarin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Imam Ibn Taimiyah itu seorang ulama yang luar biasa. Beliau punya karya yang monumental namanya Majmu' Fatawa, 37 jilid. Beliau cerita di jilid yang pertama tentang bab akidah. Dia cerita ada seorang raja. Raja ini punya menteri. Kalau menterinya ditanya pendapat dia, jawabannya cuma satu, bagus raja. Jawabannya cuma satu apa? Bagus. Nggak pernah ada yang lain. Jadi kalau ditanya apapun pendapatnya, jawabannya cuma bagus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, suatu hari raja ngundang menteri-menterinya untuk makan malam. Berkumpul tuh menteri-menteri. Selesai makan malam maka dihidangkanlah buah-buahan. Raja mengambil sebuah apel dan kemudian dia kupas kulitnya. Waktu raja lagi mengupas kulitnya, tangannya teriris. Berdarah-darah. Dia tanya sama menteriku, tanganku keiris. Gimana pendapatmu? Ini menteri emang kagak ada omongan lain. Bagus raja. Waduh, raja marah bener. Tangannya berdarah-darah, dia bilang bagus. Pengawal, tangkap, masukin dalam penjara. Tangannya dibalut, kemudian dihampiri oleh raja ke penjara. Sekarang kamu saya masukkan dalam penjara. Sekarang gimana pendapatmu? Dengan wajah innocentnya dibilang, ya bagus raja. Murka raja. Ya Allah, nih orang ditanya apapun, bagus. Kebangetan. Besokannya jadwal raja untuk pergi berburu. Karena biasanya didampingi menteri itu, sekarang menteri itu dimasukin penjara, maka didampingi oleh menteri yang lain. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, iring-iringan berkuda itu kan mirip kayak kita iring-iringan naik mobil. Kalau nggak sehati kadang suka kemudian terpisah, ya. Nah, raja juga begitu, beliau kemudian masuk ke hutan sendirian, ketinggalan sama rombongan. Di sana ditangkap sama orang-orang yang tinggal dalam hutan. Dibawa ke pimpinan mereka. Pas udah nyampe ke pimpinannya, apa kata pimpinan mereka? Kita buat pesta 7 hari 7 malam. Hari yang ke-7 kita jadiin dia tumbal. Pesta 7 hari 7 malam. Waktu hari yang ke-7, saat raja itu udah siap untuk dijadikan tumbal, diperiksa lagi. Pengawalnya lapor, wahai pimpinan kami, ternyata tawanan kita tangannya ada cacatnya. Apa kata pimpinan? Wah, kalau kayak gitu mah lepasin aja deh. Orang kalau ada cacatnya itu gak berguna, dilepaskan. Jadi itu raja yang tadinya mau dijadiin tumbal, dilepasin. Di tengah jalan apa kata raja dalam hati? Benar kata menteri saya, ini luka bagus. Jadi sebelum dia nyampe ke istana, dia mampir ke penjara. Dia bilang, menteriku, seminggu yang lalu saya itu ketangkep di hutan. Waktu lagi mau dijadiin tumbal, ternyata dia lihat ada cacat di tangan. Betul katamu, ini bagus. Apa jawaban menteri? Kalau gitu raja, saya juga dimasukin penjara, bagus. Kata raja, Bikon apa bisa begitu? Kan kita biasanya pergi bareng. Kalau ketangkep bareng. Raja ada cacatnya, saya nggak ada. Bisa sayang dijadiin tumbal. Jadi saya juga dalam penjara, bagus. Imam Ibn Taimiyah kemudian mengakhiri cerita itu dengan kata-kata, kullu ma qaddarallah khair. Semua yang Allah takdirkan adalah Cuma apakah itu sudah jadi keyakinan kita? Ntar keluar masjid, lain lagi omongan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah itu bukan zalim. Semua yang Allah takdirkan bagus. Saya ngajuin visa ke Australia, undangannya Ramadan sampai khutbah Idul Fitri. Kan minta visa itu kalau nggak visa sebulan, visa 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Karena saya diperlukan sampai khutbah Idul Fitri, maka waktu lagi nulis formulirnya minta visanya yang 3 bulan. Betul nggak? Dapat seminggu ditungguin nggak ada kabarnya, udah deg-degan juga. Kan mereka nggak perlu wawancara langsung seperti ke kedutaan Amerika. Dapat seminggu lebih ditelepon, Mr. Agus, yes. Anda kesana mau ngapain? Saya bilang saya mau ceramah. Anda minta visanya berapa lama? Saya minta visanya 3 bulan, tapi saya perlunya cuma selama Ramadan dan kemudian
khutbah pada Idul Fitri. Kalau Anda minta visa 3 bulan, kita hanya memberi 2 opsi. Yang pertama, Anda rubah menjadi sebulan. Yang kedua, kami tidak penuhi. Dalam arti ini bukan opsi ya. Orang yang satu di-reject sama dia kan. Saya bilang, saya perlu lebih dari 1 bulan karena saya perlu untuk khutbah Idul Fitri. Ya udah, kalau kayak gitu kemungkinannya kedua, nggak kita kasih. Saya bingung. Akhirnya dia bilang begini, kecuali kalau you rubah visanya ini jadi permohonan visa bisnis. Lah saya jujur, saya bilang, lah Ustadz Agus nggak ada bisnisnya, saya nggak ada bisnis. Ya udah, berarti pilihannya tadi. Saya mikir, akhirnya saya bilang, kalau dirubah permohonannya menjadi minta visa bisnis, kamu yang rubah atau saya? Nggak apa-apa kami yang rubah. Ya udah, ente rubah, tapi yang pasti saya nggak ada bisnis. Ya udah katanya, udah selesai. Cuma selang 3 hari ditelepon, visa udah siap. Waktu saya ambil deg-degan juga, saya lihat, Masya Allah. Ternyata bukan sebulan, bukan 3 bulan, setahun dan multiple entry. Allahu Akbar. Semua yang Allah takdirkan bagus. Awalnya kita udah gerendengan, ya Allah udah seminggu lebih. Ya. Kita nggak tahu bahwa ada hikmah di sebalik itu. Allah pengen jadiin biar bolak-balik. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah tipsnya. Bagaimana pada saat kita kemudian mendapatkan musibah, kemudian kita bisa menerimanya dengan baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah ungkapan bahwa kalau seseorang itu diberikan kesabaran, itu adalah pemberian terbaik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ingin mengatakan kalimat yang di bawah itu. Kita yang namanya olahraga itu perlu rutin. Kalau nggak rutin, saran orang itu kayaknya salah. Olahraga dong ente, apaan? Futsal, kalau habis futsal enak badan. Kita nggak pernah olahraga, nyobain sehari, ya Allah badan pada sakit. Kita bilang ente salah. Bilang katanya kalau habis olahraga badan pada enak, seger. Ini badan pada merengket. Apa yang salah? Bukan salah olahraganya, nyobain cuma baru sekali. Ustadz pada bilang kalau kita ngerasain sholat malam, ya Allah enak bener, adem hati. Kita cobain, baru sekali udah ngedumel, katanya enak Ustadz, pagi-pagi di kerjaan tidur. Bisa dipahami? Jadi untuk olah batin, itu juga mesti sama kayak olahraga, mesti rutin, kalau nggak rutin ya nggak kena. Jangan salahin ustadznya. Ustadz bilang kalau sholat duha, zikir itu enak, tentram hati. Lah dia baru sekali udah ngomong kemudian, masa begini, baru sekali. Olah batin itu mirip seperti olahraga, mesti rutin, kalau nggak rutin nggak kerasa manfaat. Orang sampai ada kata-kata, ntar kalau kita rutin sholat, kelupaan sholat, kayak ada utang, betul nggak? Kadang kita tidur sampai terbangun. Tapi kalau orang yang nggak biasa sholat, jangankan cuma 1 sholat, 5 hari kagak sholat aja anteng aja gitu. Jadi olah batin itu mirip seperti olahraga. Jangan salahin orang yang ngasih saran kalau dia nggak merasakan itu karena baru sekali. Bisa dipahami ya? Ada orang ngasih saran, coba baca Quran deh, baca terjemahannya, Allah enak bener, kadang kita bisa nangis. Kita baca sekali, kok kagak nangis, kagak apa gitu ya. Yang salah bukan sarannya, kita yang baru sekali. Begitu juga untuk sabar. Jangan sampai kemudian sabar itu ketika hentakan yang pertama, ternyata kita nggak, itu harus berketerusan. Bisa dipahami ya? Jadi olah batin itu sama seperti olahraga, perlu rutin sampai kerasa manfaatnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa kalau ini tadi kan sudah di awal. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ingin mengatakan bahwa tiap musibah itu udah diukur kadarnya. Tak akan melampaui apa yang bisa ditanggung oleh sang hamba. Jadi yang diuji oleh Allah itu bukan kemampuan, karena udah pasti mampu, cuma kemauannya. Tiap penghalang di jalan hidup tertakdir untuk satu alasan sederhana, mengetahui seberapa besar tekad kita untuk melampauinya. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang dalam perjalanan hidup seseorang itu nggak bisa mendapatkannya dengan satu alasan, dan alasan sederhana, yaitu untuk mengetahui seberapa besar tekad untuk melampauinya.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah alangkah syahdu menjadi kepompong. Berkarya dalam diam, bertahan dalam kesempitan, tapi bila waktu untuk menjadi kupu-kupu itu tiba, tidak ada pilihan selain terbang dan menari, melantunkan kebaikan di antara manusia, menebar keindahan pada dunia, dan angin pun memeluknya dalam dingin dan harumnya surga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tepat seperti yang disampaikan kepada saya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, demikian jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.